Hai English Pulse Online, masih banyak yang bingung ya untuk menyusun kalimat present tense, kalimat verb 1. Jadi rumusnya itu kan gini, subject plus verb 1 ditambah objek ini ya. Verb 1 ini apa sih mem? Subject ini apa sih mem? Objek apa sih mem? Kita bedah satu-satu nih. Subject itu kan orang. Kalau kita pakai kata pronoun, pronoun itu kata ganti. Jadi nggak pakai nama. Kita pakai pronoun. Pronoun itu ada 7. I, you, they, we, she, he, it. Oke. Pasti ini kalian udah tahu semua, memang nggak perlu ngejelasin. Terus ada verb 1. Verb 1 itu apa mem? Verb 1 itu kata kerja. Kata kerja itu seperti gini contohnya, pergi. Terus makan ya, eat. Ini eat ya. Makan, minum, drink. Tidur, sleep. Nah, ini disebut dengan kata kerja. Kita masukin kata kerjanya di sini. Kata kerja tuh banyak sekali teman-teman ya. Yang penting kata kerja itu pasti bisa ing. Dia bisa ing. Contohnya going, eating, drinking, sleeping. Nah, setelah teman-teman masukin ke sini, yang harus diingat itu adalah khusus untuk 3 orang ini nih. Untuk she, he, it itu kata kerjanya harus ditambah es atau s. Nah, objek sih tinggal tambahan ya, tambahan keterangan lainnya. Jadi misalnya I eat rice. Nah, rice ini adalah objeknya. Saya makan nasi gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat nih, kalau untuk she, he, it harus ditambah is atau s. Jadi kalau kata kerjanya eat, harusnya kita tulisnya eats untuk she, he, it. Nah, teman-teman ingat ya, yang ditambah is atau s ini hanya untuk kalimat yang positif aja. Kenapa mem Ana? Karena pada saat kita mau bikin negatif itu maksudnya adalah kita mau bilang tidak di kalimat kita. Nah, kalau kita mau bilang tidak, kita harus masukkan do atau does yang ditambah not gitu ya, do not atau does not. Do sama does ini ketemunya verb 1, nggak boleh dikasih es lagi. Jadi kita lihat, kalau positifnya misalnya memang bilang gini, dia pergi, she goes, ada es-nya ya. Kenapa ada es? Karena kan dia orangnya she. Kalau I ya nggak pakai es. Es ini hanya untuk she aja. Nah, sekarang kita mau bikin negatif nih. Dia nggak pergi, dia tidak pergi. Masukkan orangnya, she, ini dulu kita masukin tidaknya dulu. Nah, she itu temannya does. Do does itu maksudnya gimana sih mem? Do itu punya teman. Do itu punyanya are you, they, we, she. Terus kemudian does itu punyanya she, he, it. Nah, ini dihafalin teman-teman ya. Gitu ya. Jadi pas begitu aku mau bikin negatifnya she, oh berarti dia bukan do, dia temannya does gitu ya. Nih di sini she temannya does, berarti she does not go. Kenapa go? Kenapa nggak goes lagi mem? Karena sudah ada does. Does itu ketemunya verb 1, nggak boleh s lagi. Berarti kalau bertanya juga sama mem, sama, karena does-nya tinggal kita pindah ke depan, putar sama orangnya. Apakah dia pergi? Berarti jadinya does she go. Nah, selesai kan ya? Nah, ini kan nggak pakai kata kerja pergi nih. Nah, di beberapa video Ana yang kemarin itu ada yang masih bingung dengan kata kerja have. Nah ya, jadi kata kerja have, verb 1 nih, have. Kita bikin coba nih, ini kan artinya mempunyai. Oke, kita bikin ya pakai she juga. Memang tetap pakai orangnya she. Dia mempunyai, she. Nah, kan tadi Ana bilang kalau verb 1 itu ditambah is atau s gitu kan ya. Tapi kan nggak ada kalau kita nambah gini, have-s. Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Kalau teman-teman nyari di kamus, ketik have-s tuh juga nggak ada. Terus adanya apa mem? Nah, adanya itu has. Oke, jadi kalau kalimat kalian positif, kalau orangnya she, he, it, itu temennya has, bukan have ya. Pakainya has. Kita lihat, dia mempunyai, she has beautiful face, gitu kan? Nah, oke ya. Nah, sekarang kita mau bilang tidak nih. Nah, tinggal kita ganti she. Memang nggak mau ngebully ya. Kita ganti aja di kalimatnya, jangan beautiful face ya, positifnya supaya negatifnya nggak jelek artinya. Oke, she has a pet. Dia punya seekor hewan peliharaan. Kita bilang tidak sekarang ya. She does not have. Dulu, wait mem. Kok jadi have? Kok jadi she does not have a pet? Kok bisa mem? Kenapa? Karena kan perjanjian tadi kalau sudah ada does, kita nggak boleh pakai yang s lagi. Otomatis kita nggak pakai has, kita rubah pakai have. Jadi kenapa gitu mem? Ya udah teman-teman ingat aja, kalau teman-teman pakai she, he, it ada does not-nya, itu bukan does not has, tapi does not have teman-teman. Oke, jadi ini dia tidak mempunyai seekor peliharaan.
Begitu pula juga dengan kalimat bertanya. Does-nya ke depannya, does she, kurang S, does she have any pets, misalnya gitu ya. Apakah dia punya beberapa ekor peliharaan? Nah, ini kalimat tanya. Ada does pakai have, ada does pakai have. Nggak ada does, khusus she, he, it, pakainya has. Mem, gimana kalau I? Ya kalau orangnya bukan she, he, nggak masalah. Teman-teman nggak usah bingung, kan dia temennya have ya. Nah, have ini nggak pernah ada ya, nggak ada. Nah, misalnya we have a class. Kita punya kelas. Kita ada kelas nih hari ini, misalnya gitu ya. Sekarang bikin tidak, we don't have a class. Selesai. Ya kan? Bertanya, do we, diputer. Mem, not-nya nggak usah ikut. Pertanyaan not itu memang ada. Tapi untuk kalau basic itu teman-teman hindari pakai do not. Soalnya nanti yang ngejawab bakalan bingung gitu ya. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Kalau untuk sehari-hari nggak masalah. Boleh don't we, do we, terserah teman-teman ya. Mau pertanyaannya apakah tidak atau apakah aja nggak masalah. Do we have a class? Do we have a class? Tanda tanya. Udah teman-teman. Oke? That's it. Nah, kalau masih ada yang bingung boleh nih ya komen di kolom komentar, nanti Mem Ana jelasin lagi yang lebih detail. Alright, sorry ya berantakan. Soalnya Mem Ana sambil iseng aja ingat ada masih beberapa komen VT Mem Ana tentang kata kerja verb 1 yang dikasih IS atau S. Oke? Alright, terus belajar ya teman-teman ya. Mem Ana juga masih belajar. Oke, see you guys soon. Bye.